doakan, itu langsung diampuni oleh Allah. Sehingga kami datangkan aja niatnya untuk itu, Ustaz. Ya boleh juga. Boleh juga. Tapi ada nggak yang menjamin? Bisa nggak dijamin orang yang datang ke sana itu niatnya sama? Nggak bisa. Kenapa? Kadang-kadang yang tahlilan datang mesti dibayar dulu. Ada grup tahlilan, paket lagi dong, ya kan? Mau doanya full apa setengah nih? Macam-macam, ya. Sehingga apa? Kembali ke tadi. Kalau dia memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, bukannya sombong, bukan. Tapi dua anak yang soleh dan soleha ini layak terus pertama kali. Kalau dia masih menuju soleh, belum banget, ya undanglah orang-orang untuk ikut mendoakan. Yang diundang orang-orang yang mencintai. Kalau ini ayah kita yang wafat, yang mencintai ayah kita, yang pernah ditolong oleh dirinya, sahabat-sahabatnya. Jangan orang-orang yang nggak kenal, yang pada saat baca Al-Fatihah di bibir aja. Oh, matanya sibuk nyari mana yang bakal makan. Ya, lumayan juga di makanannya. Gue aturnya datang enak-enak makanannya. Baru pada datang. Jangan. Betul-betul orang yang punya engagement sama orang tua kita, yang mencintainya, yang pernah ditolong. Dan datangi orang-orang yang membenci kita yang sholat, meminta maaf langsung. Jangan hanya di makam, di kuburan. Kami minta maaf apabila ada kesalahan, apabila ada urusan apa-apa, mohon segera menghubungi kami. Dihubungi mati handphonenya. Datang ke rumah ditutup pintunya. Jadi hanya sebagai apa? Retorika. Jangan kita. Tapi kalau diwajibkan, bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh diharuskan. Karena di Indonesia ada budaya, di agama sebelah ya. Di satu daerah, nggak semua daerah. Orang pada saat ada keluarganya meninggal, wah, nangisnya melongo-longo. Kenapa? Karena dia tahu miskin boleh langsung nih. Karena ada adat. Itu perlu motong kerbau berapa banyak? Bikin rumah apa itu? Iya. Kalau ada yang wafat minimal sama yang buat aja sekarang. Ada yang wafat sedih beneran, sedih itu. Sedih bukan karena ditinggal orang yang dicintai, bukan. Udah hidupnya nyebelin, matinya nyusahin lagi. Sedih banget. Itu sedihnya beneran kalau itu. Kalau kita kadang-kadang disedih-sedihin, kadang-kadang. Nah, maka semua tergantung niat. Kita nggak bisa menghakimi orang dengan apa yang tersimpan dalam hati. Kadang-kadang kita melihat seorang penampilannya soleh-soleha, bandar narkoba ternyata. Benar, ada kami baru cerita kemarin, ada seorang bandar nggak pernah ketangkep. Dia tobat, dia cerita kenapa dia nggak ketangkep. Karena barangnya ditaruhnya di liputan Al-Quran di musola dekat rumah dia. Bayangin, bandar aja dekat sama Quran, dia ketangkep. Sama itu Ustaz, ada juga yang pedofil. Ada yang pedofil. Ada itu kasusnya sudah kemarin ya, bikin pesantren. Ternyata isinya adalah predator semua. Nah, maka Bunda kita kembali ya, ikhtitam sekaligus nanti kita diskusi. Kalau kita belajar agama, maka kita bisa menilai diri kita itu mendapatkan keberkahan ilmu atau tidak. Kapan bisa menilainya? Saat kita bisa menerima perbedaan itu dengan hati yang lapang. Kan menerima perbedaan tidak harus mengikuti kan? Itulah kenapa ada istilah agree to disagree. Tapi kan ujung-ujungnya agree. Yang tahlilan sama nggak tahlilan,
Ya nggak harus terus nggak boleh ngopi bareng dong. Nggak harus milih dengan siapa dia berteman. Semuanya kan saudara seiman. Bisa jadi kita yang benar, bisa jadi kita yang keliru. Masih bingung kita ini. Kadang-kadang hati kita cenderung ke sana, kadang-kadang cenderung ke sini. Kadang-kadang akidah kita, ya, atau pemahaman kita bisa ganti. Gara-gara apa? Berantem sama yang ini. Akhirnya pokoknya ke sebelah sana. Iya kayaknya bener lo deh. Kenapa? Nggak beres. Lagi berantem padahal ini. Nah, jadi kalau bicara tentang akidah ya, akidah. Maka bicaralah berdasarkan dalil. Apalagi sudah ada praktek untuk mempertahankan akidah yang namanya ibadah. Ibadah itu untuk mempertahankan akidah kan. Kita punya akidah dulu baru menjalankan ibadah. Kalau akidahnya nggak kokoh, ibadahnya ya tidak akan berbekas pada diri. Sehingga anak-anak kita kalau sholat beda sama sholatnya kita, bobotnya. Bobot orang yang sholat lagi punya masalah sama yang lagi nggak masalah beda juga. Beda juga. Mana yang kira-kira lebih, bukan lebih diterima? Kalau lebih khusyuk nggak usah dipertanyakan, pasti punya masalah. Ya kan? Tapi mana pahalanya yang kalau secara keilmuan bukan pahalanya, mana derajatnya yang lebih tinggi di hadapan Allah? Yang sholat sedang punya masalah khusyuk dengan yang sholat lagi nggak punya masalah. Ya, kalau khusyuk nggak khusyuk 50-50. Tapi dia sholat. Kenapa? Besar. Yang punya masalah karena cobanya lebih besar. Karena lebih berat. Oke. Yang lain? Bersyukur. Benar juga. Ya. Derajat akan lebih tinggi pada saat dia ini sabar dalam melakukan ketaatan. Semua butuh kesabaran. Orang yang sedang berduka, orang yang sedang punya musibah, kena musibah maksud kami, dan dia sabar dalam menjalankan, menerima musibah itu dengan sabar, maka derajatnya dinaikkan 300 derajat oleh Allah. Dan itu kesabaran yang paling rendah. Di atasnya sabar di dalam menjalankan ketaatan. Itu diganjar 600 derajat, 2 kali lipat. Tapi ada kesabaran yang lebih tinggi lagi. Kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu Allah ganjar dengan 1200 derajat. Karena meninggalkan kemaksiatan pada saat kita nggak punya masalah itu challenging. Kemaksiatan itu jangan dipikir yang gede-gede aja. Mata kok bisa bermaksiat kan? Lisan juga bermaksiat. Kadang nggak ngomong, tapi senyumnya nyek gitu. Ya? Misal, ya. Misal kita nggak ada siapa-siapa, lagi di kantin nunggu anak pulang, lagi makan. Sebelah lagi ngomongin baru akan bahas hadis arba'in. Sementara bunda udah hadis ke-40, udah tinggal 2 lagi nih. Mereka ngomong, ya, besok nih kita hadis arba'in nih. Kayaknya kita yang paling advance yang ngajinya ya kita ya. Udah sambil makan. Paham ya? Senyum lagi gitu. Gibah sendirian. Gibahnya udah dewa itu. Orang biasa itu gibah. Minimal lihat-lihatan. Kan begitu ya? Ini enggak sendirian ya. Itu tanda setan udah menguasai hatinya ya. Nah, maka sabar dalam meninggalkan kemaksiatan itu Allah ganjar dengan derajat yang jauh. Mudah-mudahan dengan sabarnya bunda belajar sampai ini, ya, dan dengan memulihkan niat, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu itu bagi kita. Karena saat kita benar-benar
menurut ilmunya saja, ilmu tidak akan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kita. Pasti ada yang miss. Kita lihat benar-benar. Sehingga Imam Malik pernah menegur Amirul Mukminin saat itu, presiden lah. Saat itu ditegur, karena apa? Pak, ini presiden ngaji loh. Datang ke majelis Imam Malik. Ya namanya presiden, datang, fasilitasnya kan beda. Karpetnya dikasih agak tebel, dikasih bantal ini, ngaji kami semuanya. Imam Malik langsung menghentikan majelis, mengatakan, ya Amirul Mukminin, ketahuilah, ilmu itu pada saat kita niat untuk menuntutnya saja dengan sungguh-sungguh, ilmu tidak akan memberikan dirinya seutuhnya kepada kita. Apalagi belajarnya sambil menyender seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Bukan. Oh, saya tadi juga sambil lihat loh. Ya. Jadi bukan itu. Ini maksudnya adalah kekuatan niat itu sampai segitunya. Gitu. Bukan berarti nggak boleh nyender. Bukan. Bukan. Yang penting nyender itu ngaji. Jangan. Orang kalau biasanya kalau udah nyender, relax kan? Kalau udah relax, itu pikirannya bisa kemana-mana. Matanya sih ngantuk-ngantuk Ustaz. Padahal dari sini kesana. Tapi mengafirmasi pikirannya sendiri. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Tapi mudah-mudahan kalau niat kita benar, maka Allah akan berikan keberkahan. Jangan jadikan penilaian orang itu sebagai afirmasi buat kita. Nggak perlu. Perlu ustaznya mengatakan, wah Bunda benar nih, nggak perlu. Karena bisa jadi orang itu dianggap nggak benar aja, tapi dia yang paling dicintai Allah. Bagaimana yang saya sampaikan waktu itu, saya berharap bunda-bunda yang belajarnya bareng-bareng sama saya, majelis kita ini menjadi majelis yang gak gampang untuk menghakimi orang, karena itu bukan tugas kita. Ya, tanggalkan itu semua. Saya malah senang ada majelis ta'lim itu yang berbeda pemahamannya, sehingga dari ngaji saja, keistiqomahan untuk datang kajian saja, itu akan membuat dirinya berhati lapang dan mudah dalam bertoleransi. Itu. Kalau hanya satu aja, sama semuanya, nggak ada tantangan. Iya, akhirnya sama aja, nggak ada ilmu kita. Hanya itu saja. Saya sengaja pokoknya kalau bunda begini, saya kasih yang kontradiksi. Seolah-olah saya itu padahal nggak juga kadang-kadang. Tapi untuk menambah, karena ilmu itu nggak boleh disembunyikan. Apalagi hanya untuk mementingkan kepentingan kelompok, sehingga menyembunyikan pemahaman yang lain, bahkan menafikan pendapat-pendapat ulama yang lain. Nggak boleh. Boleh. Biasakan bisa menerima perbedaan dan menerima juga pemahaman orang. Karena pemahaman orang itu nggak perlu kita sepaham. Tapi pada saat kita mencoba memahami, Allah akan berikan keberkahan ilmu kepada diri kita. Gitu ya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti pertemuan berikutnya insya Allah sudah masuk di hadis yang kedua. Hadis kedua, yaitu yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan mengenai tema ini atau tema yang lain, silakan. Ya. Oh, tadi. Ditanya yang tadi apa yang beda lagi? Tentang istiqomah dan niat ya. Oke. Tentang ibadah. Saya kadang sholat itu suka di dalam sholat ya. Kadang suka berpikir ini saya sholat ini udah bener, maksudnya belum bener gitu ya. Kan harusnya memang lembut sholat itu kan. Kita harus mandi dulu, wangi-wangi ketemu Allah kan gitu. Kadang di rumah tangga kan masih sendiri kan ya. Pakai daster, acak-acak aja kan. Sholat pula gitu. Kadang saya di sholat itu suka berpikir terus kadang saya suka berpikir sama ya kadang suka marah sama Ustaz seluruh hidup saya suka melihat orang yang sholat tetap ya satu anak kecil, satu orang
saya ibadah saya ini kayak gini terima tuh ya gitu. Di dalam lagi salah tuh kadang saya malu gitu sama Allah. Gimana pendapatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Malu itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita malu sama Allah, berarti kita perlu menyempurnakan sholat kita. Cara menyempurnakannya bagaimana? Memahami semua apa yang kita ucapkan, kita baca lafaznya. Paham, bukan hanya hafal. Membenarkan lahjah, apa ya? Aksen, bacaan, membenarkan bacaan. Di mana makharijul hurufnya yang benar. Manfaatkan punya teman dari Tunis, benar ya, Tunisia ya. Paling tidak beliau berbahasa Arab. Walaupun beda-beda tipis. Kalau bahasa Amiyahnya dengan Saudi beda pasti. Lebih ke Mesir mungkin ya bahasa Amiyahnya. Tapi lahjahnya sama. Nah, itu lidah kemana itu pada saat mengeluarkan huruf kha? Kapan bibir atas ketemu dengan bibir bawah? Kapan dia bergerak? Di mana dia hanya bergetar? Di huruf apa? Atau di hukum bacaan yang bagaimana? Manfaatkan saya. Manfaatkan supaya apa? Bacaan itu pada saat kita sholat akhirnya nggak mikir kemana-mana. Karena itu kalau iblis. Kita lagi sholat sama iblis dibully. Sholat modelnya begini mau diterima begitu. Akhirnya ditampilkan gambaran yang mengintimidasi kita. Tadi itu ada anak kecil, ada orang lain yang sholatnya Allah. Kan sholat salah satu rukunnya adalah tumanina kan? Tidak terburu-buru. Pernah. Karena sholat itu adalah saatnya kita mengistirahatkan ruh. Itulah kenapa Rasulullah SAW kalau sudah menjelang sholat pasti memanggil Bilal. Bilal, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Istirahatkan aku Bilal. Istirahatkan aku. Maksudnya lu. Jadi sholatnya Rasulullah adalah untuk mengistirahatkan ruh. Kalau tidur, biasa. Jangan naumakum subah. Ya, dan kami jadikan tidur itu sebagai apa? Sebagai sarana untuk istirahat bagi jasad. Tapi ruh belum tentu. Maka ada sunnah Nabi sebelum tidur wudu. Pada saat wudu, ruh kita dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Kalau wudu, kalau nggak wudu, tapi lagi haid wudu, tetap wudu aja. Ini nama mandi, niat, tapi nggak boleh yang lain-lain. Yang baca Quran, yang menyentuh mushaf, tanpa ada media lain pembatas, gitu ya. Jangan. Dan biasanya dia di sini lagi nggak haid, nggak kepikiran ngaji. Pas haid bawahnya pengen ngaji aja. Itu juga setan itu, halus iblis. Maka kalau kita sibuk untuk mikir makharijul hurufnya, sibuk untuk memperhatikan, pikiran kita nggak kemana-mana. Sama gerakan, betul. Betul. Dan ini ajibnya. Ternyata gerakan-gerakan dalam sholat apabila dilakukan dengan baik dan benar itu memperlancar peredaran darah kita. Benar. Ada seorang ilmuwan Jerman, dokter, yang dia akhirnya menemukan kenikmatan itu dan membuat penelitian gara-gara sujud. Sujud satu-satunya posisi yang bisa membuat darah itu mengalir ke otak secara sempurna. Orang yang nggak pernah sujud, ada bagian otaknya yang nggak mengalir di darah, akhirnya jadi error. Benar. Banyak orang yang nggak sholat kan error jadinya kan. Tapi ada juga orang yang sholatnya error, ada. Karena apa? Terburu-buru. Kalau dia betul-betul nikmatin sujud, dia jangan setengah jam juga sujudnya. Apalagi dia jadi imam lagi. Maka sesuai dengan porsi. Kalau malu sama Allah, kejar ke arah sana. Karena malu sebagai dari iman.
Utsman bin Affan dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah manusia yang paling punya rasa malu. Sayyidina Utsman. Saya pernah cerita kan, Rasulullah pada saat tersingkap, Abu Bakar melihat, kata Abu Bakar, boleh aku benahi ya Rasulullah? Silakan. Begitu kan Abu Bakar. Singkap lagi. Umar yang lihat, boleh aku yang membenarkan? Silakan ya Rasulullah. Tersingkap lagi. Sayyidina Rasul mengatakan, boleh aku yang membenarkan ya Rasulullah? Rasul membenarkan sendiri. Dan itu dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Pada saat di rumah ditanya, kenapa perlakuanmu berbeda dengan Rasul? Abu Bakar dan Umar engkau bolehkan membenahi pakaianmu, sarungmu yang terbuka. Kenapa pada saat Utsman tidak? Karena aku malu sama Rasul. Jangankan aku kata Rasul, malaikat pun malu kalau bertemu dengan Rasul. Saking apa? Saking Utsman bin Affan itu adalah hamba Allah yang paling malu di hadapan Allah terhadap amal-amal. Karena Sayyidina Utsman mengatakan amalku masih sedikit. Paham? Dan wafatnya dalam keadaan baca Quran. Ditusuk berulang-ulang. Wafat dalam keadaan baca Quran di rumahnya. Dibunuh di rumahnya. Dipukul, ditusuk berulang-ulang baca Quran. Dan hebatnya, beliau-beliau ini sudah paham kalau beliau-beliau ini akan mati syahid. Sudah tahu. Kapan tahunya? Pada saat di Jabal Uhud. Saat ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman dan Ali, semuanya ada di sana. Pada saat perang, Uhud bergetar. Rasul menghentakkan kaki, "But ya Uhud." Jangan bergerak, diamlah wahai Uhud. Karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiqin, dan ada para syuhada. Yang ada di sana Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Saat itulah beliau-beliau ini mengetahui bahwa dirinya akan mati syahid. Tinggal kita yang mikir, nanti kita wafat dalam keadaan apa? Jangan sampai kita wafat dalam keadaan lagi ngomongin orang. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan lagi membawa dendam, membawa amarah. Wafat dalam keadaan sedang durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, zalim terhadap anak-anak, karena membebankan impian kita kepada mereka. Kita kepengen kita jadi hafiz-hafizah, karena kita nggak sanggup, kita bebankan anak-anak kita. Dan bahkan membedakan kasih sayang kita terhadap anak-anak yang berbeda. Yang satu hafalannya banyak, yang satu kurang. Yang kurang ini pun kita kurang sayang. Nah, jangan. Berikan kasih sayang yang sama. Jangan beda-beda. Karena Rasulullah melarang. Kalau niat kita benar di dalam menjalankan kehidupan ini, maka kita akan menjalankan kehidupan ini walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan ikhlas, karena kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, cinta Allah dan Rasulnya. Itu aja yang terjadi. Apapun beratnya skenario kehidupan yang Allah goreskan dan Allah berikan kepada kita saat ini, itu harga yang sedikit dan harga yang murah sekali yang harus kita tebus untuk mendapatkan cintanya. Semangat, semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu inilah yang membawa kita minal zulumati ila nur, dari gelapnya kita, ketidaktahuan kita menjadi tahu dan terang benderang karena ilmu, asalkan niatnya benar. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa paham. Ada yang lain? Silakan. Boleh.
maksudnya ada orang yang lebih tua yang lebih tua yang harus kita hormati dan lain sebagainya lah yang pokoknya kita tuh harusnya maksudnya menurut orang-orang dia ada di atas kita lah gitu. Nah sedangkan nilai diri orang itu maksudnya kedewasaan orang itu kan kadang-kadang tidak membuat dia itu sebenarnya lebih baik dari orang yang umurnya lebih kecil gitu ya. Nah sebagai orang yang lebih muda ini kadang niat kita itu mengingatkan Ustaz bahwa yang dia lakukan tuh yang baik lah kalau menurut kita. Dan sebelumnya saya nih misalnya udah mencoba mendiskusikan ke orang yang lebih paham ilmu gitu bahwa itu tuh sebaiknya tidak dilakukan gitu. Tapi kan manusia lagi-lagi dikasih Allah tuh salah satu cobanya adalah logika ya Ustaz. Jadi segala sesuatunya itu dia logikakan menjadi benar. Padahal menurut agama kan sami'na wa ata'na dari Ustaz bilang bahwa ya kita mendengar tapi kita tuh harus selalu taat dengan agama gitu Ustaz. Gimana cara kita untuk memberi masukan ke orang yang lebih tua ini tentang hal yang salah yang selalu dilakukan gitu loh Ustaz. Contohnya Gimana? Contohnya Ya misalnya gimana Ustaz contohnya? Misalnya kan berarti ada kasus tuh saya harus tadi sampai ke sini. kan nggak tahu orangnya. Misalnya dalam dunia politik gitu Ustaz. Misalnya kita tahu bahwa dia nepotisme gitu, dia bisa mengangkat siapapun menjadi ini menjadi itu. Sedangkan kita tuh kompetensi orang tersebut tidak di situ gitu. Tapi hanya karena dia punya kedekatan emosional, dia jadikan orang ini sebagai apa, dia jadikan orang ini sebagai apa gitu loh Ustaz. Tapi saat kita menegur malah kita mendianggap salah gitu Ustaz. Karena dia melogikakan segala sesuatunya yang menurut pemikiran dia aja gitu loh Ustaz. Ya. Oke, baik. Bismillah, ada dua pertanyaan berarti ya. Yang pertama tadi adalah mengenai bagaimana cara memperbaharui niat. Kapan sampai kita perlu memperbaharui niat dan apakah perlu dilapaskan? Pada saat kita tahu atau sadar niat kita sudah berubah, maka saat itu pula langsung memurnikan niat lagi. Kembalikan kepada niatan awalnya apa. Dan perlu nggak dilapaskan? Tidak perlu. Karena niat itu ada di dalam hati. Niat itu nggak perlu dilapaskan. Saya niat tadi itu mau minum, kan nggak perlu saya lapaskan. Saya niat mau minum. Berarti ada praniat. Jadi paham ya? Berarti ada praniat. Namun, di dalam sholat saat ada yang melapaskan niat, jangan langsung dihukumi bid'ah. Kenapa? Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan, at-talaffuz bin niat laisa masyru'. Melapaskan niat itu nggak ada syariat. Dan beliau katakan, at-talaffuz bin niat bid'atun. Bid'ah. Illa kecuali waswasil dalil untuk menghilangkan waswas. Kalau untuk menghilangkan waswas boleh. Contoh, saat terbangun di hutan misalnya, dia lagi perang atau lagi apa? Enggak. Kalau kita sekarang enak ada jam ya. Kalau orang dulu kan gelap aja. Aduh, jam berapa ya? Maghrib apa atau isya? Ini maghrib atau isya? Was-was ya. Sementara kalau tidur, dia ingat terakhirnya sholat adalah asar. Cuman dia ragu-ragu ini udah masuk waktu isya kah atau bagaimana? Akhirnya untuk menguatkan dirinya, menghilangkan keraguan-raguannya, dilapaskanlah niatnya. Untuk menghilangkan, ini boleh. Gitu ya. Nah, pesantren-pesantren, kenapa niat itu dilapaskan keras-keras? Ditarbiyah,
untuk gunanya mengingatkan dari santri-santrinya agar ingat terus. Tapi nggak dijelaskan kadang-kadang sehingga akhirnya kebawa terus itu. Nah inilah pentingnya penjelasan. Ya, kan untuk memulihkan itu seperti itu. Kita dengar aja dulu ya. Sebentar saja. Dari masjid kan itu ya? Impactnya maksimal ya, maka kita perlu mencari orang yang bisa kita pinjam di sana. Maksudnya begini, biasanya seseorang itu punya role model misalnya, punya orang yang dia dengerin omongannya, ya kan? Kadang-kadang kayak gini lah, kayak sesama ustadz aja. Kalau mau mengundang ustadz lain ke majelisnya, itu bisa muter dulu tuh siapa yang paling dekat sama beliau ya. Nah, biasanya nanti yang paling dekat itu yang enak ngomongnya dan pasti langsung dikasih jadwal. Ini jamaahnya ada udah 2 tahun minta nggak dapat. Tadi tiba-tiba sama ustadz itu 5 menit selesai langsung dikasih. Nah PR-nya memang nyari orang yang itu, nyari orang yang seperti itu dan pemahamannya, pemikirannya sama dengan kita. Itu PR berikutnya kan? Karena ada yang dia dengar, cuma pemahamannya sama dia. Jadi nggak akan dengar kita juga. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Pertama, cukup kita dengan mengingatkan dengan bahasa yang baik tentunya, tidak menyinggung. Ya, pada saat kita sudah mengingatkan, beliau tetap melakukan atau kekeh dengan pendapatnya, maka tugas kita sudah selesai. Sebagaimana Nabi SAW, Allah berfirman kepada Nabi, wahai Muhammad SAW, tugasmu hanya menyampaikan saja. Ranah hidayah itu kita nggak bisa masuk, karena ranah hidayah itu hak prerogatif Allah. Rasulullah sekalipun nggak bisa kasih hidayah untuk pamannya, ya kan? Maka itu hak prerogatif Allah, ranah hidayah. Nah, dan kita timbang-timbang begini. Apakah hal ini bisa memberatkan akhiratnya beliau? Kalau bisa memberatkan akhiratnya, kita effortnya perlu 2 kali lipat. Cari betul-betul, mohon petunjuk dari Allah, perbanyak doakan, perbanyak sholawat, sehingga nanti Allah berikan jalan. Apabila tidak juga, paling tidak di hadapan Allah kita sudah tidak ada tanggung jawabnya, gitu. Ya. Dan niatkan lagi nama amal niat ya, niatkan bukan untuk merubahnya, bukan untuk merubahnya. Saya analogikan gitu. Jadi anak saya paling besar
ketahuan pergi sama teman-temannya, tapi ternyata ada akhwatnya di sana. Ini anak pesantren nih pergi, tiba-tiba di foto ada akhwatnya di tempat biliar. Anak pesantren main biliar, ya nggak apa-apa, silakan aja, ya kan? Jadi masalah kalau taruhan itu jadi masalah. Taruhan enggak ya, udah main aja kok, oke. Pas ada akhwatnya, kira-kira jadi orang tua murka nggak? Kita ada mendapatkan rezeki dari Allah dari jalan yang halal, kita berikan kepada anak kita, dipakai untuk bermaksiat, ya kan? Saat itu saya merasa berhak sekali untuk marah. Apalagi ibunya udah dipasir-pasir. Tuh lihat tuh laporan anak pesantren sekarang tuh ya, kompor banget nih dalam hati saya. Karena saya sebagai orang tua, saya mengaku sebagai ayah, dulu sebelumnya saya pernah ada kekeliruan. Tidak secara sengaja, tapi seperti lebih apa ya, mempunyai perhatian lebih itu kepada anak yang nomor 1. Karena relate, saya anak nomor 1, dia anak nomor 1. Saya ngerasa dulu gak diperhatiin, dia pasti ngerasa gak perhatikan. Jadi kayaknya apa yang saya nggak dapetin dulu saya kasih, supaya dia ngerasa dia jadi anak nomor 1, gitu kira-kira ya. Nah, ternyata ini menimbulkan permasalahan baru juga. Inilah kenapa Rasulullah melarang anak yang nomor 2 jadi sikapnya jadi a priori sama saya, nggak dekat gitu dulu. Dan itu diingatkan oleh istri saya. Ayah, ingat loh, coba lihat nih, perhatikan. Jadi kalau naik mobil mau pergi sama-sama, itu anak saya nomor 2 tuh langsung pasang headset. Karena dia sudah begitu yakinnya dia nggak bakal diajak ngobrol. Pilih dulu paling belakang. Karena saya sibuk ngobrol sama yang nomor 1 paling kecil, nomor 1 paling kecil, kan gitu ya. Akhirnya saya disadarkan itu, gimana caranya ya? Akhirnya saya buat jadwal pergi sama yang nomor 1 sendirian, nextnya pergi sama yang nomor 2 sendirian. Jadi kita berdua aja, sehingga dia merasakan betul-betul perhatian ayahnya tertumpah hanya pada dirinya. Itu langsung berubah drastis. Malah jadi yang nomor 1 insecure. Kok atas setiap pergi sama ayah dibeli ini, beli itu, nggak lihat harga lagi, kata nomor 1. Kok gitu sih ayah? Karena kamu mintanya banyak nak. Coba dihitung. Oh iya benar. Jumlahnya banyakan dia malahan masih. Akhirnya ini nggak pernah protes. Jadi perlu gitu tuh kadang-kadang kita sama anak-anak. Ya, semua merasa diistimewakan. Berpengorbanan dari kita. Berpengorbanan. Effortnya lebih. Nah, oleh karena itu kalau ada orang, apalagi ini orang yang lebih tua, kita kembali aja ya supaya panjang kembali. Maka perhatikan adab. Kalaupun kemudian kita tidak mendapatkan orang yang bisa menasihati, doakan. Itu paling maksimal yang kita bisa. Hal lain nggak bisa. Apalagi kan orang tua mentok. Apalagi meliputi masalah politik, masalah dunia yang kita sibuk pertahankan, tapi mencederai perasaan orang tua kita ngapain? Biarin aja udah. Karena masalah ini kita nggak akan diminta pertanggungjawaban. Mengingatkan cuma mengingatkan aja, kadang-kadang dengan humoris aja, dengan bercanda. Iya nanti ditutup di sana ditanya sama Allah. Santai aja gitu kan. Nggak usah dengan yang gini ya, analisa saya ya. Wow udah. Apalagi laki-laki misalnya, wah udah berat. Suami aja kalau udah istrinya yang masih masuk aja. Terus tiba-tiba kupingnya bisa jadi budek langsung. Jangankan orang awam, saya aja nih sama istri kadang-kadang. Kalau istri ngasih pendapat tentang tafsir misalnya, gara-gara dia baca kitab punya saya. Ayah, menurut aku
kalau sudah di kitabnya Imam Ibnu Katsir dalam hati nih, yang masih dalam hati. Tapi pada saat kita mendengarkan, ternyata Allah berikan hidayah di sana. Benar juga ya. Makanya tadi kan pendapat Bulan ada yang saya salahin. Benar juga ya. Karena kita benar-benar menghargai pendapat orang. Kalau kita salahkan, shutdown dia. Tak, gue males aja urusan itu. Songong banget. Salah-salahnya. Lagu tangan, nggak ngomong sih. Tapi kadang-kadang mata itu berbicara gitu kan. Jadi bisa. Itu tandanya apa? Udah nggak mau dengerin situ. Cepetan dia selesai. Bisa. Maka agak bijak. Gampangnya urusan dunia jangan diikuti, jangan diperdebatkan. Tapi kalau ini mencederai akidah, ini perlu dibicarakan dengan serius. Bicaranya baik-baik. Kalau kita sudah memposisikan diri kita lebih tahu dari orang lain, ini nggak ketemu nih. Pasti ego kita ngomong nanti. Gampang banget setan ngetil-ngetilnya. Posisikan sama. Kalau bisa enggak. Sehingga kalimat yang keluar bukan nasihat, bukan telling, tapi memberikan opsi-opsi yang nanti dia pilih sendiri berdasarkan dari apa niat yang tulus dari kita untuk Allah lakukan. Allah Allah. Baik, terakhir kalau masih ada, nggak ada. Alhamdulillah Alamin. Yang tadi Ustaz? Hah? Yang tadi? Yang mana nih? Yang malaikatnya menunggu. Oh alah. Nah, gimana itu? Kalau yang seperti itu gimana Ustaz? Coba kita cek hadisnya. Hadisnya bunyinya gimana itu ya? Orang yang terakhir atau bahasanya hanya orang yang mengantar? Orang yang terakhir meninggalkan. Orang yang terakhir meninggalkan. Baru malaikat. Begitu bunyi hadisnya? Begitu ceritanya. Tadi hadisnya nggak tahu. Orang yang mengantar, orang yang terakhir meninggalkan makam. 7 langkah. 7 langkah. Kalau orang yang gali kubur tinggal di kuburan, kan dia mengantarkan juga tuh. Kan dia nggak meninggalkan kemana-mana. Misalnya jaraknya kamarnya dekat lagi sama kuburannya. Oh enggak, ini kan yang dari makamnya tuh pergi gitu loh. Iya, betul-betul di situ kan. Nggak pergi-pergi. Enggak, kalau udah pindah dari area itu ya berarti udah meninggalkan. Walaupun Sehingga tetangganya. ada yang di sana stay. Stay di situ. Pakai tenda ya. Iya, pakai tenda. Dia di sekitar makamnya, ini makam nih. Mereka mengelilingi makam itu. Iya. Makamnya di tenda. Dia buang air di situ. Pergi dulu. Kan ada beberapa orang, nggak satu. Ada banyak Ustaz, Ada 3 orang gitu. Sehingga ini nggak bisa ngakal-ngakalin Allah. Ini ya, dari sekian banyak orang yang tinggal 10 orang. Misalnya ya, yang megang paket nih 10 orang nih. 10 orang. Naik ke toilet gantian ya. Iya. Jangan sampai ada yang meninggalkan. Saat dia ke toilet, teng, dia balik lagi, udah beda hitungannya. Kan udah meninggalkan. Meninggalkan. Oh iya. Karena pertanyaannya dengan akal, nggak bisa kita dengan dalil jawabnya. Dengan akal. Berarti memang dari Mantik nih. Akal kita balas dengan logika. Kalau udah ninggalin dong. Kecuali dia bikin WC di situ. Jadi kurang lengkap paketnya. Ini paket yang nanti terhitung atau benar-benar enggak. Itu jadi bisnis baru tuh, Bu. Penyewaan toilet dan kasur tipis bagi yang mau seperti itu. Berarti toiletnya jangan sampai 7 langkah gitu. Enggak sampai 7 langkah. Jadi isinya kurang nanti toilet. Gak bisa kita nggak bisa. Dan bahkan ya, jadi ada satu metode namanya wajamu at-taufik.
Jadi mengumpulkan hadis-hadis yang mirip, yang serupa, walaupun matanya berbeda kalimatnya, tapi mirip, ya. Jamu buat taufik, mengumpulkan, baru menarik kesimpulan hukum. Kesimpulan hukumnya yang kami ketahui, ya, adalah siapapun yang mengantarkan dan ada yang sudah pergi, salah satunya saja, satu itu malaikat hadir. Ingat, ini ada kisah yang luar biasa. Saat Umar bin Khattab wafat, masih memberikan manfaat bagi kita. Ali bin Abi Thalib masih di atas makamnya. Ali bin Abi Thalib diberikan karamah oleh Allah, bisa melihat Munkar dan Nakir mendatangi Umar. Dan pertanyaannya adalah sebagaimana dalam hadis. Umar ditegur dengan wajah yang garang, mata yang menyala-nyala, Munkar dan Nakir. Umar ditanya, "Man rabbuka? Man rabbuk?" Umar melihat. Kata Umar, "Kalian nanya aku, siapa Tuhan? Aku tanya, siapa Tuhan kalian?" Umar langsung loading malaikat Munkar. Ini lagi, ini enggak. Kan malaikat itu kan tidak melakukan hal yang diperintahkan. Loading. Sama pada saat mau mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, sungguhnya ajalmu sudah datang. Allah berpesan, apakah mau ditangguhkan, meminta penambahan, atau mau dicabut sekarang?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Masa sih ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya?" Loading malaikat maut langsung. Nah lagi ini yang perasaan latihannya. Allah kemudian memberikan ilham. Malaikat maut menjawab, "Memangnya ada ya?" Kata Allah, "Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau segera bertemu dengan kekasihnya?" Masya Allah. Dia kena mental. Cabut sekarang. Masya Allah. Umar beda lagi. Terus lagi-lagi, ingat nih, Bud, tidak akan pernah ada pertanyaan di alam barzah yang mengatakan waman nabiyuka, siapa nabi? Gak pernah. Gak ada pertanyaan begini. Wow. Kalau dikatakan bunyi hadisnya begitu, wow. Gak pernah. Yang ditanya nanti, apakah kalian mengenal laki-laki ini? Kan ditampakkan Rasulullah SAW. Kalian kenal gak? Kamu kenal gak laki-laki ini? Umar pun ditanya begitu. Udah loading tadi kan ya? Oh, udahlah skip aja lah kata malaikat. Pertanyaan berikutnya aja udah kita masuk ya. Apakah kamu mengenali laki-laki ini? Umar jawabannya. Nah itu dia. Sabar dulu ya. Umar mengatakan apa? Ini kan Umar nih. Kalau kita akan ngomong gitu tuh, nggak tahu siapa ya, kan? Umar bilang, ini serius nih nanya nih, serius kata Umar. Kamu bertanya kepadaku seseorang yang aku selalu ada di sampingnya, berperang dengan dirinya, dan bersedia mati untuk dirinya. Serius sih pertanyaannya. Munkar Nakir langsung lihat kayaknya nanya dia. Udah deh, cabut aja cabut. Ya udah. Pergi. Pada saat pergi, Umar panggil. Munkar Nakir. Terus berhenti. Dipanggil. Besok. Kalau ada umat yang Muhammad yang wafat SAW, mukanya gak usah galak-galak begini. Mukanya jangan, wajah kalian jangan galak seperti ini. Karena yang kalian tanya adalah umatnya kekasih Allah. Kata Munkar dan Nakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak begitu ya. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersenyum di atas kuburan itu. Dan beliau mengatakan, Umar, Masya Allah Umar, wafatnya saja masih memberikan manfaat bagi umat ini.
lihat bagaimana wafatnya. Karena kokoh akidahnya, benar ibadahnya, sehingga akhlaknya pun jadi baik. Itulah pentingnya ibadah kepada tuntunan. Ya jadinya gitulah. Itu penting supaya benar nanti apa output yang diharapkan. Rasulullah kan kita nggak kenal, kita akan benar. Langsung automatically kita katakan itu Rasulullah. Itu pasti seperti itu. Ya, nah maka pegang baik-baik jawaban ini supaya nanti ditanya bisa jawab. Ya, apa dihajar aja. Karena memang seperti itu. Ya. Pertahankan keimanan, ketakwaan kita, insya Allah Allah akan mudahkan di dua tempat. Saat nyawa kita dicabut, dan yang kedua pada saat ditanya oleh munkar dan nakir. Di kauli sabi, dua tempat itu ditetapkan hati kita di atas agama kita. Yang muqallibal qulub tapi sekarang berada di itu pada saat 2 hari sakaratul maut. Kemudian yang kedua adalah saat ditanya oleh munkar dan nakir. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi kita semua, insyaallah. Baik, ini saja yang bisa dilakukan atau kami sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis berikutnya. Kami kembalikan lagi saya pembacaannya. Oh langsung, baik. Mari kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Ya, dan juga mendoakan bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin sedang dalam keadaan sakit saat ini atau terkena musibah yang lain. Kita doakan agar beliau-beliau diberikan kesabaran, diberikan kekuatan iman, tingkatkan ketakwaannya sehingga dapat melewati ujian yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya bagi siapapun. Dan kita doakan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, agar Allah berikan perlindungan bagi mereka semua. Allah berikan jalan-jalan keselamatan bagi mereka semua. Dan mudah-mudahan dengan harapan ini hati kita pun ditautkan dengan saudara-saudara kita yang ada di sana, sehingga dalam sholat kita tidak luput lisan kita selalu mendoakan mereka. Dan kita berharap berdoa kepada Allah telah Allah sampaikan